Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku pengen sharing soal banyak juga pertanyaan memori yang full load saat menggunakan After Effects, terutama After Effects 2019 ataupun 2020 yang bisa dikatakan After Effects ini sangat berat. Untuk kali ini aku pengen sharing ada dua yang menurut aku itu pengaruh banget untuk After Effects, dan sekali lagi ini versi aku ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti ada versi yang lain itu bisa komen aja biar kita saling berbagi atau saling share ilmu aja seperti itu. Nah, yang pertama pastikan kalian juga sudah menginstal yang itu namanya After Codecs. Nanti buat yang belum punya bisa komen aja di kolom komentar. Nanti sekiranya banyak yang membutuhkan, nanti ini filenya saya upload di deskripsinya. Seperti itu. Ini penggunaannya sangat gampang, tinggal kalian copy saja. Ini juga udah ada cara penggunaannya seperti ini. Ini gampang sekali. Dan lanjut untuk After Effects-nya, untuk pengetesan full memory full load-nya itu, pertama saya di sini juga udah membuka Task Manager. Ini penggunaan memori saya saat ini. Kebetulan kemarin saya sudah upgrade 16 GB juga masih sama. Cuma ke 3600 MHz. Dan di sini tadi untuk penggunaan After Effects-nya sudah saya setting. Jadi ada dua. Nah, di sini yang kita tes yang pertama adalah kita tes juga di sini CPU saya masih hanya penggunaan 5% saja. Di sini saya CPU-nya menggunakan AMD Ryzen 7 3700X dengan 8 core dan memorinya seperti ini. Nah, langsung aja saya sudah membuka satu file After Effects yang kalian juga udah tahu template ini. Sini saya langsung ngerender aja nanti kita untuk membuktikan atau mengatasi full load komputer kalian. Sini kan saya juga udah sama, sudah juga membuka browsing, terus ada folder, dan sini saya juga bahkan sedang rekaman. Jadi ini OBS ini sebenarnya juga agak berat. Dan di sini memori kita saya itu masih di 5% dan memorinya itu masih di 8, kalau diproses itu sekitar 50, dan ini CPU-nya masih di 7%. Nah, nanti ini ketika saya coba di render itu akan naik sekali. Ini kita pantau sama-sama. CPU saya masih 5% seperti ini, memori sudah 50, hanya membuka saja. Nah, langsung saya render dengan settingan yang pertama. Jadi settingannya itu seperti ini, edit, terus kalian pergi ke reference seperti ini, terus kalian ke memori, kalian tunggu. Nah, menurut saya yang saya baca-baca itu ya, jadi intinya itu settingannya di sini. Jadi ini kan install RAM kalian yang terinstall gitu. Ada yang mungkin kalian 8 GB, saya 16 GB. Nah, di sini ada RAM untuk aplikasi lainnya, dan ini RAM yang tersedia untuk After Effects. Percobaan pertama ini saya akan mencoba, ini kan sebenarnya bisa kalian geser dari hingga 15 sampai ke 3 seperti itu. Bedanya di mana? Nah, saya biasanya pakai ini di 12, dan di sini paling kecil ini 3. Nah, bedanya apa? Nanti rendernya itu video 1 menit, kita tes langsung. Terus sama yang ini kita ubah ke 3. Paling kecilnya 3 ini paling. Jadi nah, kita coba dulu ke di 12. Jadi After Effects hanya menggunakan sekitar 4 GB. Kita oke. Nah, video ini langsung saya render. Jadi kita ngujinya dengan video yang sama. Kita render. Nah, seperti ini. Jangan lupa formatnya kita ganti di After Codec M4 seperti ini, tinggal oke saja. Nah, kita tes langsung di sini. Saya letakin dulu di sini aja. Jadi tes pertama tadi berapa ya? 12, sekitar 12 GB. Use. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, tinggal oke, terus kita tes. Nah, di sini
RAM yang saya gunakan hampir sekitar 22%. Nanti bisa kalian lihat sendiri perbedaannya. Di sini penggunaannya pada saat render ini RAM-nya 20% dari 15,9 atau 16 ya, seperti itu. Dan ini waktu yang sudah digunakan untuk render video 1 menit itu udah 30 detik, dan kita pantau penggunaannya seperti ini. Jadi penggunaan CPU saya itu AMD Ryzen 7 3700X untuk render After Effects itu sudah mencapai 32% untuk video kali ini. Dan memori saya tetap stabil di 51. Tapi nanti ada perbedaan drastisnya di mana gitu kan. Nah, dan disk atau network juga tidak berpengaruh. Nah, GPU ini kan karena saya sedang ngerekam pakai OBS, jadi dia sedikit berat seperti itu. Nah, tinggal kita pantau lagi. Jadi memori saya tetap di 50, GPU saya masih 30. Cara performa juga sama, nggak ada yang berbeda. Ini naik ke 40. Ini juga ke 8. Masih sama. Ini dia, hanya 50%-nya. Jadi masih balance. Ini 8. Nah, bedanya lagi ketika kalian menggunakan di bawah i5 seperti saya kemarin i3, itu perbedaan drastisnya adalah CPU usage-nya itu saya sudah mencapai 99. Jadi benar-benar berat sekali, benar-benar ya kewalahan lah. Kasihan juga saya sama i3-nya, akhirnya saya upgrade ke AMD yang berdasarkan ya saya baca-baca forum itu untuk Ryzen di ya ini versi saya ya, itu rekomendasi untuk render-render seperti ini. Jadi ini dan masih 22%, perbedaannya nanti sangat kelihatan banget ketika kalian setting di edit memorinya itu. Oke. Nah, seperti ini masih malah turun 50. Jadi memorinya itu stabil. Jadi nggak terlalu berat seperti ini. Nah, untuk hasilnya nanti ini saya sedikit percepat supaya memangkas waktu ya. Nah, videonya udah hampir selesai. Jadi penggunaannya masih sama ya, 22%, dan waktunya yang dibutuhkan yaitu sekitar 12 menit ini. Oke, 12 menit. Jadi itu dia tadi untuk penggunaan RAM yang digunakan hanya sekitar 4 GB untuk After Effects. Jadi 12-nya itu kan untuk yang lainnya seperti itu. Jadi RAM yang disisakan untuk After Effects tadi hanya sekitar 4 GB, maka hasil rendernya itu kurang lebih sekitar 12 menit. Ini dia 12 menit. Dan penggunaannya tadi sekitar 22%. Nah, sekarang kita coba lagi untuk yang kedua, yaitu dengan settingan memorinya. Ini masih sama. Jadi CPU-nya masih 9% di bawah. Terus ini dia. Terus untuk memori masih 50 dan GPU untuk OBS ini. Dan selanjutnya, nah tadi kan kita settingnya untuk RAM After Effects itu sekitar 4 GB. Di sini sisanya 12. Sekarang kita habiskan yang atasnya dan kita kasih untuk After Effects semuanya. Jadi kita fullkan ke kiri seperti ini. Jadi sisanya itu hanya tinggal 3. Dan seluruhnya itu sekitar 13 giganya itu untuk After Effects seperti itu. Nah, langsung aja kita render perbedaannya gimana. Oke, kita use. Nah, sekarang kita render langsung video dan template yang sama. Ini dia.
tadi 12 GB untuk order application. Nah, sekarang kita ganti yang sama. Ini dia. Kita klik saja video yang tadi yang kita render. Nah, ini dia. Cuma kita ganti ininya menjadi 3 karena order application yang lainnya itu hanya 3 use. Sisanya itu dipakai untuk After Effects semua. Oke, kita lihat perbedaannya. Ini kita start masih sama sekitar 10, masih di bawah ini semua 10 intinya ini. Nah, ini 50 GPU ini, makanya untuk OBS kita langsung rekam. Oke, langsung kita tes render. Udah semua settingannya, kita jalankan perbedaannya. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya itu di RAM ini. Bisa kalian lihat dia terus naik. Tuh, karena tadi kan kita ngasih space untuk memori itu hampir 13 GB untuk After Effects dan 3 GB itu untuk other application yang lainnya. Jadi misalkan dengan settingan seperti ini, ketika kalian membuka Photoshop atau membuka AI, saya bisa pastikan ada salah satu dari aplikasi itu akan not responding karena memorinya udah nggak dapat lagi untuk mereka gitu loh. Jadi ya intinya nggak bisa lagi. Jadi settingan tadi itu udah kalian habiskan untuk After Effects ini gitu loh. Penggunaan CPU-nya bisa kalian lihat perubahan drastis yang sangat pengaruh yaitu di memori. Di sini CPU-nya itu saya belum ngecek tadi berapa yang lama sebelumnya tadi. Itu bisa kalian cek, mungkin masih sama ya kan. 30 ya kalau nggak salah tadi, saya udah lupa. Nah, tetapi di memorinya, karena di sini kita fokus ke memori. Nah, di memori itu dia sekarang udah sampai 92%. Kenapa? Karena kan tadi anggap aja 3 giganya itulah sisa dari 100% untuk 92%-nya seperti itu. Untuk kalkulatnya ya kurang lebih ya. Jadi dengan penggunaan 12 GB maka memori kalian benar-benar dimanfaati secara penuh oleh After Effects dan tidak ada sisa. Dan pada saat kondisi seperti ini kalau kalian buka Photoshop atau AI itu saya jamin pasti bottleneck. Kalau kalian tanya kenapa After Effects itu sangat disarankan minimal 16 GB ataupun 32 GB ya emang dari Adobe-nya itu emang disarankan hingga 32 GB sampai 64 GB. Dari sini kan kita bisa lihat kalau minimum untuk penggunaan After Effects itu hanya di 8 GB dan recommended using-nya itu hanya di 16 GB. Kita baca juga kalau format system itu 32 GB yang mana nanti dari 32 GB ini itu bisa menghasilkan After Effects yang smooth seperti itu. Saya aja di 16 GB udah smoothnya seperti itu ketika settingannya saya geser ke kiri. Jadi 13 GB itu full untuk si After Effects, 3 GB untuk other application. Jadi kalian bisa ngatasinya seperti itu. Oke. Jadi ini tentang informasi sedikit buat kalian yang mengatasi memory full load. Dan ini hasilnya. Videonya saya percepat ya untuk melihat hasil akhirnya dari render yang kedua ini. Nah, halo, langsung aja ini udah mau selesai lagi. Jadi total use RAM-nya itu sekitar 73% dan waktunya sama 12 menit. Oke. Oke, selesai. Jadi kesimpulannya adalah perbedaannya dari segi waktu itu sama dan yang perbedaan signifikan adalah segi penggunaan memorinya. Mungkin abis ini saya akan coba pengujian kedua ya. Jadi kayak kita buktikan juga ketika memorinya itu kita pakai full load untuk After Effects, apakah nanti pada saat render atau penggunaan, apakah nanti kita buka aplikasi yang lainnya itu bakal not responding, bahkan bottleneck atau mati seperti itu ya. Selanjutnya saya akan coba upload video mengenai spek PC lengkap saya seperti itu, mulai dari semua komponen-komponennya. Begitu aja untuk informasi hari ini tentang mengatasi memori full load buat kalian yang pakai laptop ataupun pakai PC. Kalau masih ada yang bingung atau pengen ditanya bisa komen saja di YouTube saya nanti.
Dan terima kasih buat yang udah nonton, dan terima kasih juga yang udah subscribe. Jangan lupa like-nya. Thank you. See you.